Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang KSM Matematika MI untuk jenjang provinsi, pembahasan naskah asli KSM tahun 2019, Matematika MI atau SD untuk tingkat provinsi part yang pertama nomor 1 sampai 5. Jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 1, banyak semua kemungkinan bilangan 2019A954B ini suatu bilangan. Maka ini berarti berapa teman-teman? Ini itu adalah sekitar, kita beri titik ya. Sini berarti ribuan. Kemudian di sini jutaan. Oke, berarti ini adalah 201.900A9540B seperti itu. Habis dibagi 12 sama dengan setengah dari banyak ayat dalam surah. Oke, ini terintegrasi dengan jumlah banyaknya ayat ya. Silahkan yang ingin mendownload list atau daftar dari banyaknya ayat pada setiap surah dalam Al-Quran bisa download file wordnya di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, klik subscribe. Jika sudah, klik tombol like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita akan bahas lebih lanjut. Di sini ada kalimat habis dibagi 12. Habis dibagi 12 itu akan sama dengan habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Karena 12 itu adalah 3 kali 4. Seperti itu ya. Oke. Maka kita harus memahami masing-masing dari sifat pembagian habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Nah, PR teman-teman, silahkan untuk menghafal sifat-sifat dari pembagian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Mana angkanya? Ya ini. 2, 0, 1, 9, A, 9, 5, 4, dan B. Maka kita jumlahkan di sini 2, 0, artinya 2 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, tambah 9, tambah A. Kita jumlahkan semua digit-digitnya atau angka-angka yang berada di bilangan tersebut kita jumlahkan. Maka kita akan menjumlahkan angka-angkanya 2, 0, 1, 9, tambah A, tambah 9, tambah 5, tambah 4, tambah B. Kita jumlahkan angka-angka yang tersedia di sini 2 tambah 1 3 tambah 9 12 tambah 9 21 tambah 5 26 tambah 4 30. Tersisa 30 ditambah A tambah B. Karena 30 itu sudah habis dibagi 3, maka tersisa A plus B dan A plus B maka harus bisa dibagi 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Karena tadi ciri bilangan habis dibagi 3 adalah jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Di sini tersisa 30 tambah A plus B, maka 30 sudah aman. Tersisa A tambah B yang harus bisa dibagi dengan 3. Oke, lanjut. Habis dibagi 4, cirinya adalah dua angka terakhirnya akan habis dibagi 4. Kenapa? Dua angka terakhir karena ratusan, itu misalkan 124, itu ratusan itu pasti bisa dibagi oleh 4, 200, 300, dan seterusnya. Apalagi yang ribuannya, yang jutaannya, dan seterusnya. Oke, di sini dua angka terakhirnya adalah yang ini 4B teman-teman ya. 4B itu dua angka terakhirnya di sini 4B. Oke, maka 4B di situ harus habis dibagi 4. Seperti itu ya. Jadi kita punya dua sifat, 3, tersisa A plus B harus habis dibagi 3. Kemudian 4-nya habis dibagi 4 yaitu 4B, 2 digit terakhir. Maka kita bisa menentukan teman-teman mulai dari yang 4B. 4B agar habis dibagi 4, maka 4B itu harus habis dibagi 4, maka B-nya bisa 0 ya. Ketika B-nya 0, kita sambungkan dengan yang ini, A plus B-nya harus habis dibagi 3. Maka ketika B-nya 0 itu, maka A-nya juga bisa 0, karena 0 tambah 0 itu habis dibagi oleh 3. Oke, A-nya juga boleh 3. Tinggal kelipatan 3 aja, tambah 3 dan seterusnya. A-nya boleh 6 juga. Dan A-nya juga boleh 9. Jadi untuk yang B-nya 0, karena angka belakangnya 4B jadi 40 seperti itu.
2 digit terakhirnya habis dibagi 4, maka ini memenuhi. Dan A-nya harus kelipatan 3 karena B ditambah A harus habis dibagi 3. Seperti itu. Maka 0 tambah 0 bisa. Jadi ini 4 pasang. Kita lanjutkan. B-nya kelipatan 4, maka 44. A-nya harus kelipatan 3. 4 ditambah berapa agar A tambah B harus habis bagi 3, maka 2. Berikutnya adalah tinggal kelipatan 3 teman-temannya, ditambah 3 berarti 5. 5 tambah 4 itu 9. Ditambah, ini A. Ditambah 3 lagi maka 8. 8 tambah 4 itu 12, bisa dibagi. Kemudian yang A-nya itu tambah 3 lagi, 11 tidak memenuhi ya, karena ini digit itu 1 digit. Oke, jadi ada 3. Kemudian B-nya juga bisa 8. Ketika B-nya 8, maka A-nya 1 agar kelipatan 3 yaitu 9. Bisa juga A-nya tambah 3 aja teman-teman, A-nya 4, kemudian tambah 3 lagi, A-nya 7, kemudian A-nya 10 tidak bisa, jadi ini ada 3. Jadi ini ada 4, ini ada 3, dan ini ada 3. Maka totalnya ada 10 kemungkinan. Banyaknya semua kemungkinan. Nah ini kemungkinan, ada 10 kemungkinan. Maka 10 kemungkinan ini akan sama dengan setengah dari banyak ayat dalam surah. Maka kita tuliskan di sini 10 itu akan sama dengan setengah X. Maka X-nya adalah setengah pindah, maka 20. Nah, berarti banyaknya ayat pada surat yang dimaksud adalah 20 ayat. Siapakah yang dimaksud? Kita cek Al-Bayyinah itu ada berapa ayat teman-teman? Al-Bayyinah itu ada 8. Jadi teman-teman harus mulai menghafal ya jumlah ayat pada Al-Quran, pada surah-surah Al-Quran. Minimal juz 30. Al-Balad itu 20, Al-Buruj itu 22, dan Al-Mutaffifin itu 30. Nah, maka jawabannya adalah, karena X tadi 20, maka jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman ya. Silahkan untuk mulai merangkum sifat-sifat pembagian oleh 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan hafalkan juga jumlah ayat pada setiap surah dalam Al-Quran, khususnya pada juz 30. Terima kasih. Nomor 2. Jika P adalah urutan Nabi Ilyasa alaihissalam dalam 20 Nabi atau Rasul yang wajib diketahui, maka akar dari P ditambah akar P, tambah akar P, tambah akar P, tambah dan seterusnya adalah Oke. Di sini terintegrasi dengan urutan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi Ilyasa itu adalah Nabi urutan ke-20, maka P-nya sama dengan 20. Maka kita akan mengganti soalnya, disubstitusi 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Teman-teman, saya akan menyampaikan cara cepat saja ya. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara itu bisa terbentuk, komen aja. Nanti kalau banyak yang komen, Pak caranya gimana? Kak caranya gimana kok bisa begitu? Nanti saya akan buatkan video khusus. Jadi intinya, untuk soal ini cara cepatnya gini teman-teman. Kalau ada soal akar 20 tambah akar 20 yang berulang, tambah seperti ini, kita cari 20 itu berapa kali berapa, tapi yang selisihnya 1. Berapa kali berapa, tapi yang selisihnya 1. Contoh, 20 itu 2 kali 10, betul, tapi selisihnya kan nggak 1, selisihnya 8. Jangan. 1 kali 20 juga 20, tapi selisihnya bukan 1. Apa yang selisihnya 1? 20 itu adalah 5 dikali 4. Maka ketika soalnya ditambah, maka jawabannya adalah angka yang terbesar. Itu kalau soalnya tambah, maka jawabannya adalah 5. Mudah ya? Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman, misalkan akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12. Kita harus mencari 12 itu berapa kali berapa yang selisihnya 1. Yaitu 4 kali 3. Karena dia positif, maka jawabannya 4. Maksudnya gimana positif? Oke. Penjumlahan maksudnya ya. Kalau ada soal misalkan berapa teman-teman ya? Misalkan 6. 6 dikurangi akar 6 dikurangi akar 6 dikurangi akar 6. Oke, kita juga sama yang ini. 6 itu berapa kali berapa yang selisihnya 1 perkaliannya? 3 kali 2. Tapi karena ininya pengurangan, maka yang kita ambil yang paling kecilnya. Jadi untuk yang penjumlahan itu ambil yang paling besar, untuk yang pengurangan itu ambil yang angka yang kecilnya. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, jawabannya adalah C. Jika penasaran kenapa bisa seperti ini,
komen aja, Kak, penasaran, minta tolong pembahasannya. Nanti kita akan bahas. Jadi untuk nomor 2, jika P adalah urutan, jika tinggal P-nya kita ganti, ini terintegrasi, silahkan download. Untuk urutan Nabi dan Rasul, ada di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Nomor 3, titik D dan E terletak dalam segitiga sama sisi ABC sedemikian hingga titik D jaraknya lebih dekat ke ruas garis AB daripada ruas garis AC. Misalkan AD sama dengan DB sama dengan AE sama dengan EC sama dengan A cm dan DE sama dengan B cm, di mana A adalah urutan malaikat raqib. Oke, di sini terintegrasi dengan nama-nama malaikat yang wajib diimani. Ada 10 ya teman-teman ya. Malaikat raqib itu urutan ke-7. Malaikat raqib, urutan malaikat raqib itu adalah 7, ke-7. Kemudian B adalah banyak huruf idgham bila ghunna. Huruf idgham bila ghunna itu ada 2. Maka A-nya sama dengan 7 dan B-nya sama dengan 2. Kemudian kita harus menggambarkan bentuk dari segitiga sama sisi ABC. Seperti ini teman-teman. Misalkan di sini A, seperti itu ya. Ini titik yang ini A, kemudian yang ini B, yang ini C. Kita harus menerapkan apa yang disampaikan oleh soal. Jika titik D lebih dekat ke AB, berarti D itu ini tengah-tengah, misalkan seperti itu. D-nya agak ke sini berarti ya, seperti itu, lebih dekat ke AB. Jika AD sama dengan DB, berarti ada D di sini teman-teman. Misalkan AD harus lurus ya, anggap saja lurus. AD ke DB, nah seperti itu. Ini D itu akan sama, ini sama, akan sama dengan AE. AE itu berarti E-nya tadi di sini, E-nya yang lebih dekat ke C, AC. Misalkan ini E, anggap lurus teman-teman ya. Kemudian akan sama dengan EC. Oke, berarti ini 4 sisi ini sama panjangnya. Seperti itu. Kemudian akan sama dengan A, tadi A-nya 7, ini 7 cm ya. 7. Kemudian DE sama dengan B, ini E. Tadi E ini ya. E akan sama dengan banyaknya huruf idgham bila ghunna, yaitu 2. Oke, di sini kita akan menggunakan pendekatan Pythagoras teman-teman. Tentukan panjang ruas BC, di mana BC itu adalah sisi ya. Kita anggap saja X di sini. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kita pelan-pelan. Kita akan membahas tentang tinggi dari segitiga sama sisi tersebut. Kita bagi 2. Berarti di sini adalah setengah X. Ini adalah sisi, berarti X. Maka tinggi dari segitiganya adalah Pythagoras teman-teman ya. Yaitu X kuadrat dikurangi setengah X dalam kurung kuadrat, seperti itu. Maka tingginya adalah X kuadrat dikurangi 1/4 X kuadrat, maka sama dengan 1 kurangi 1/4 adalah 3/4 X kuadrat, di mana 1/4 itu keluar dari akar adalah setengah, X kuadrat keluar dari akar adalah X, akar 3 tetap di dalam akar karena dia bilangan akar. Itu untuk tinggi dari segitiga. Kemudian tinggi segitiga kita bisa melakukannya 2 kali. Di sini ada tinggi yang pertama, ini tinggi total. Oke, tinggi yang pertama itu dibentuk dari segitiga. Ini 1 teman-temannya karena bagi 2, ini 1, ini 7. Maka tinggi yang pertama itu adalah 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 49 dikurangi 1, yaitu akar 48. Akar 48 adalah 16 dikali 3, maka di sini adalah 4 akar 3. Itu untuk tinggi yang pertama. Kemudian tinggi yang kedua, kita bisa lewat yang ini, titik D ke bawah, seperti itu. Ketika kita teruskan ini ke bawah, maka kita bagi 2, ini berarti 1 teman-teman ya. Ini kan setengah X ya. Setengah X, kemudian kita ambil yang ini, maka ini adalah setengah X dikurangi 1, mana satunya tidak diajak. Seperti itu. Maka tinggi yang kedua kita dapatkan dari segitiga yang bawah yang tadi, setengah X kurangi 1, ininya 7.
Ini kita rapikan aja, samakan penyebutnya menjadi X min 2 per 2. Sama ya. Jadi satunya itu 2 per 2. Oke. Maka tinggi yang kedua adalah sama dengan 7 kuadrat dikurangi dalam kurung X min 2 per 2 kuadrat. Nah, teman-teman, walaupun masih di tingkat SD atau MI, silahkan untuk belajar tentang bentuk kuadrat A plus B kuadrat, yaitu menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Untuk yang A min B kuadrat, itu sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Oke, kita akan jabarkan. Yang ini 7 kuadrat adalah 49, kemudian dikurangi dalam kurung, ini menggunakan rumus yang ini ya, A min B kuadrat, sehingga X kuadrat min 4X plus 4 per 2 kuadrat itu 4. Tutup kurung, kuadratnya sudah hilang, sudah kita kuadratkan. Maka sama dengan akar 49, ini dikali negatif X kuadrat per 4, kemudian ini kali ini positif, 4 per 4 jadinya 1, plus X, negatif kali 4 per 4 jadinya negatif 1, seperti itu. Maka untuk tinggi yang kedua adalah akar 49 kurangi 1 itu 48 dikurangi X kuadrat per 4 ditambah X. Seperti itu ya. Nah, di sini tinggi total itu didapat, tinggi total itu didapat dari T1 ditambah T2 ya. Tinggi pertama ditambah tinggi kedua. Setuju ya? Oke, ini. Tinggi total sama dengan T1 tambah T2. Oke. Kemudian kita akan mengoperasikannya. Tinggi total akan sama dengan T1 ditambah T2. Di mana tinggi totalnya adalah setengah X akar 3. Kemudian T1-nya adalah 4 akar 3. Yang ini, teman-teman. Dikurangi dengan T2 akar 48 min X kuadrat per 4 ditambah X. Seperti itu ya, ditambah ya. Ditambah, ini pindah ruas sehingga dikurangi setengah X akar 3 dikurangi 4 akar 3 sama dengan akar 48 dikurangi X pangkat 2 per 4 ditambah X. Kedua ruas kita kuadratkan, teman-teman. Ini saya ganti. Kuadratkannya jangan satu-satu tapi dari luar. Seperti ini kuadrat, yang ini juga sama kuadrat. Gitu ya. Gunakan juga sifat yang ini. Maka akan terbentuk setengah X kuadrat itu bisa menjadi 3 per 4 X kuadrat. Seperti itu. Kemudian dikurangi berapa, teman-teman? 2AB min 2AB adalah 2 kali setengah habis. Kemudian 4 kali 3 12. Ini akan menjadi 12X. Seperti itu. Kemudian ditambah, ini X ya, ditambah dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 kali 3 48. Sama dengan yang ini, akarnya hilang karena dikuadratkan, maka 48 yang sebelah kanan ya. Ini sudah rawan, udah nggak muat, teman-teman. Mohon maaf, tambah X. Oke. 8 dengan 8 itu bisa dicoret, teman-teman ya. Bisa kita coret. 48 dengan 48 jika pindah ruas itu saling menghabiskan. Yang ini kita coret ya, coret. Kemudian ini kita pindah ruas ke sini. Yang X kuadrat menjadi positif ya. Maka 3 per 4 tambah 1/4 itu 1, jadinya X kuadrat. Kemudian yang plus X, yang ini plus X, teman-teman, menjadi negatif X ke sini, menjadi negatif 13X sama dengan 0. Maka kita faktorkan X-nya keluar, X kuadrat tinggal X, negatif 13 sama dengan 0. Maka di sini kita punya dua solusi, X sama dengan 0 atau X sama dengan 13. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk soal nomor ini adalah D, 13 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, teman-teman. Ini
mengoperasikannya menggunakan pendekatan Pythagoras. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Lanjut, kita soal nomor 4. Berikut, Iksan mengikuti ujian susulan matematika. Iksan harus mengerjakan 5 soal dari 8 soal pilihan ganda. Jika soal nomor 6 wajib dikerjakan, maka banyaknya semua cara memilih 5 soal tersebut sama dengan 5 kali urutan nabi titik dalam 25 nabi atau rasul. Oke, di sini sebetulnya ini caranya mudah teman-teman kalau bagi tingkat atas, menengah atas ya. Ini ada cara aturan pencacahan, tapi saya bingung bagaimana cara menjelaskan ke teman-teman yang masih di tingkat dasar atau tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar MI atau SD. Tapi tidak apa-apa karena ini olimpiade, ini kompetisi sains madrasah. Mungkin memang diharapkan teman-teman yang dari tingkat bawah itu mau belajar ke tingkat level yang lebih atas seperti itu. Oke, saya akan pelan-pelan di sini teman-teman. Kita itu di sini aturan permutasi kombinasi, pengambilan dari suatu unsur tertentu. Di sini rumusnya adalah CNR, oke. Dimana N itu adalah banyaknya data, R-nya itu total pengambilannya. Jadi misalkan tadi dari 8 soal dipilih 5 soal, maka C85. Rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Apa itu faktorial? Gampangnya gini, contohnya 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Itu namanya faktorial teman-teman. Berarti untuk soal ini, yang awal tadi mengerjakan 5 soal dari 8 soal, maka C85. Seperti itu ya. Tapi ada keterangan lanjutan, soal nomor 6 wajib dikerjakan. Maka soal nomor 6 itu tidak termasuk ke dalam pilihan. Kenapa? Karena wajib dikerjakan. Jadi nomor 6 itu tidak dipilih lagi, tapi wajib dikerjakan. Maka untuk soal yang wajib dipilih, itu semuanya dikurangi 1. Dari 8, tersisa 7 soal. Dari 5 yang harus dipilih, 1 udah dipilih, berarti tinggal 4. Bisa dipahami teman-teman ya? 1 soal wajib dikerjakan, jadi semuanya dikurangi 1. Seperti itu. Maka kita masukkan ke rumus, ini N, ini R, ini N, ini R, maka 7 faktorial dibagi 7 kurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kita jabarkan, 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 7 kurangi 4 itu 3 ya. Maka ini 3 kali 2 kali 1, 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini coret teman-teman. Oke, 3 kali 2 kali 1 itu 6, 6 coret, maka di sini adalah 35 hasilnya. Jadi ada 35 banyaknya cara memilih. Tapi di sini karena terintegrasi dengan urutan Nabi dan Rasul, sama dengan 5 kali urutan Nabi dalam 25 Nabi dan Rasul. Maka 35 itu akan sama dengan 5 kali X, seperti itu. Maka X-nya sama dengan 35 dibagi 5. Maka X-nya sama dengan 7. Nah, Nabi apa? Bukan apa ya. Nabi siapa? Nabi yang urutannya ke-7. Siapa teman-teman? Adam, Idris, Nuhud, Soleh, dan seterusnya ya. Jawabannya adalah B. Nabi Lut ya. Urutan ke-7 adalah Nabi Lut. Silakan teman-teman yang ingin menghafal urutan 25 Nabi Rasul, sudah kami siapkan linknya di deskripsi. Nomor terakhir, nomor 5, misalkan 1 per 90 tambah 1 per 110 tambah 1 per 132 ditambah 1 per 156 titik ditambah 1 per 22350 sama dengan A per B, koma, itu koma ya, di mana A per B adalah pecahan paling sederhana. Oke, teman-teman, di sini di soal OSN, KSM, atau mungkin kalau saya melihatnya di OSN ya, ini sering. Ini diadopsi di KSM ditambah dengan rukun iman seperti itu. 1 per 90 itu kalau kita rubah adalah 19 kali 10. Seperti itu ya. Ditambah 1 per 110 itu adalah 10 kali 11.
ditambah 1/32 itu adalah 132 itu adalah 11 dikali 12. Betul ya? Ditambah dan seterusnya, ini pasti 12 kali 13. Sampai 1/22.350 itu berapa kali berapa teman-teman ujungnya teman-teman? Oke, ini adalah 149 dikali 150. Silakan dicek teman-teman ya, sama dengan A/B. Jika ada soal seperti ini, 1 per kemudian pengalinya seperti ini, nyambung 9, 10, 10, 11, itu hasilnya adalah cara cepatnya aja, ujung dikurangi ujung, awal dikurangi akhir, maka hasilnya adalah 1/9 dikurangi 1/150 teman. A/B, cara cepatnya seperti itu. Maka kita samakan penyebutnya, cari KPK-nya 450 ya. 450 bagi 9 itu 50, kali 1 50, 450 bagi 150 adalah 3, sama dengan A/B, maka di sini 47/450 adalah A/B. Di mana A/B-nya adalah bilangan yang paling sederhana dan ini tuh sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Maka A/B-nya ini. Kita tinggal substitusi ke sini teman-teman. Maka 900 dikali A/B-nya adalah 47/450 dikurangi 4 kali N, di mana N-nya adalah banyaknya rukun iman. Rukun iman ada 6, kalau rukun Islam ada 5. Seperti itu ya. Ini dikali 6, ini coret 2. 2 kali 9, 2 kali 4 7, 94, dikurangi 4 kali 6 24, maka jawabannya adalah 70. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Silakan untuk memahami, jika kurang memahami silakan putar video ini berulang kali, dan nanti akan kita bahas soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Bantu klik tombol subscribe, like juga, kemudian komen yang positif agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.